Kesorotan lainnya, Saudara, pelaku pembunuhan Rangga, anak berusia 9 tahun yang mencegah ibunya diperkosa, Samsul Bahri, tewas di dalam sel tahanan malam tadi. Polisi mengatakan sehari sebelum tewas, Samsul sempat mendapat perawatan di rumah sakit karena mengalami dehidrasi. Hingga saat itu, menurut polisi, dokter belum memberikan keterangan penyebab ia meninggal. Keluarga juga menolak dilakukan otopsi. Sebelumnya polisi menetapkan Samsul Bahri sebagai tersangka pembunuhan terhadap Rangga dan juga pemerkosaan terhadap ibunda Rangga yang terjadi pada 10 Oktober lalu. Dikutip dari laman situs.com, Kasat Reskrim Polres Langsa, Ibtu Arif Wibowo mengatakan tadi malam sekitar jam 12 dia meninggal di ruangan sel. Sebelum ditemukan tewas di sel tahanan, Samsul Bahri, tersangka pemerkosaan ibu dan pembunuhan anak di Langsa, Aceh, ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2020 lalu. Pelaku yang bernama Samsul Bahri akhirnya ditangkap setelah menjadi buron. Karena kekejiannya, pelaku pun terancam diganjar dengan hukuman seumur hidup. Untuk mengetahui penyelidikan tewasnya tersangka pembunuh Rangga, Samsul Bahri, kita akan berbincang dengan Ibtu Arif Wibowo, Kasat Reskrim Polres Langsa lewat sambungan Zoom. Assalamualaikum, selamat sore Pak Arif. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Pak Arif, jadi keluarga menolak untuk diotopsi, tapi pemeriksaan awal dari jasad tersangka pembunuh Rangga ini, apakah ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, Pak Arif? Baik, untuk keterangan dari dokter visum, bahwasanya sudah dilakukan pemeriksaan awal, pemeriksaan luar terhadap jenazah tersangka atas nama Samsul Bahri, yang mana hasil pemeriksaan tersebut memang masih dijumpai luka-luka dari kejadian yang waktu penangkapan. Namun dapat saya jelaskan di sini bahwasanya 1 hari sebelum tersangka atas nama Samsul meninggal, tersangka sempat mengeluhkan sesak nafas dan dari petugas kepolisian langsung membawa tersangka ke rumah sakit umum untuk diberikan perawatan atau tindakan medis oleh dokter. Dan sejauh tindakan medis yang diberikan yaitu berupa cek suhu, kemudian tensi dan juga kadar oksigen, yang mana dari hasil pengecekan tersebut semuanya normal. Kemudian pada pukul 6 pagi hari Sabtu, dokter sudah memperbolehkan pulang atas nama Samsul, sehingga petugas membawa tersangka kembali ke rutan Polres Langsa. Namun pada dini hari, kira pukul setengah 12 malam, tersangka mengeluhkan kembali sesak nafas yang pada itu kita sudah bersiap-siap untuk membawa tersangka berobat di rumah sakit umum. Namun pada saat kita ingin membawa tersangka ke rumah sakit umum, tersangka sudah tergusur di ruang sel tahanan Polres Langsa. Pak Arif, kita, ya, kalau tersangka ini ditempatkan di sel sendiri atau khusus atau bersamaan dengan para tahanan lain di Polres? Untuk penempatan tersangka bersama dengan 6 narapidana lainnya, selain 6 tahanan lainnya, tidak ada penempatan sel khusus bagi tersangka nama berinisial SB, Samsul. Ke-6 tahanan yang bersama dengan tersangka ini, apakah sudah diperiksa, Pak Arif? Untuk sejauh ini kita sudah melakukan pemeriksaan awal untuk mengkonfirmasi dari tahanan tersebut, yang mana dari satu tahanan itu ada yang berprofesi sebagai dokter, namun dari hasil pemeriksaan awal tidak ada tanda-tanda kekerasan di dalam sel. Tidak ada tanda-tanda kekerasan di dalam sel. Kemudian tadi Anda juga menyampaikan bahwa ada sesak nafas, ada gangguan gejala sesak nafas. Kata dokter apa katanya soal sesak nafas ini? Karena kabarnya tersangka juga sempat mogok makan ketika setelah ditangkap. Ya, jadi hasil diagnosa dokter sementara waktu kita bawa tersangka ini ke rumah sakit,
menyatakan bahwasanya tersangka kekurangan cairan atau dehidrasi yang diakibatkan karena memang dari keterangan petugas tahanan, tersangka sudah tidak mau lagi makan dan minum itu dari Kamis pagi sampai Kamis malam. Jadi demikian. Sempat diutarakan kenapa tersangka mogok makan atau apa yang menjadi penyebabnya? Apakah ada penyakit bawaan dari tersangka? Untuk keterangan dari tersangka tidak ada karena sudah kita tanyakan, namun dia tidak mau memberikan keterangan apapun. Tapi kondisi tersangka ketika ditangkap pada pekan lalu itu bagaimana kondisi kesehatannya, kemudian juga perkembangan kesehatan sampai tersangka ditemukan tewas di dalam sel tahanan, Pak Arief? Waktu penangkapan kondisi tersangka dalam keadaan baik, namun memang ada beberapa luka-luka karena waktu penangkapan bersama dengan masyarakat, yang mana pada saat itu juga kita mencoba untuk melindungi tersangka yang dari amukan massa. Nah, ketika tersangka ditangkap memang masyarakat, beberapa masyarakat ada yang mungkin geram karena emosi melihat kelakuan dari tersangka, maka masyarakat ada yang beberapa mencoba untuk memukul. Oke. Sekarang jasad tersangka sudah diambil oleh pihak keluarga atau bagaimana, Pak Arief? Untuk saat ini jenazah sudah diambil sama pihak keluarga, namun untuk melengkapi keterangan bahwasanya penyebab kematian kita akan melakukan otopsi. Tersangka tewas, bagaimana proses penegakan hukum untuk kasus meninggalnya Rangga, Pak Arief? Ya, untuk kasus perkembangan kasusnya kita akan melakukan gelar perkara yang nanti kita akan sesuaikan dengan prosedur penyidikan. Nanti akan kita kabari selanjutnya terkait masalah perkembangan penyidikan. Artinya tidak dihentikan untuk kasusnya, Pak Arief, ya? Bagaimana? Kasusnya tidak dihentikan, tetap terus berlanjut? Untuk sementara saya belum bisa ini, kan nanti ada mekanisme gelar terlebih dahulu, baru kita sampaikan perkembangan selanjutnya. Baik, nanti akan ada penyampaian informasi soal kasusnya. Kami juga ingin mengetahui soal bagaimana, Pak Arief, pendampingan orang tua Rangga sejauh ini, Pak Arief? Psikologis terutama? Untuk orang tua Rangga sendiri saat ini masih terus dilakukan pendampingan oleh rumah sakit umum supaya trauma atas kekerasan tersebut bisa semakin berangsur-angsur hilang. Karena beberapa hari yang lalu juga kondisi korban memburuk kembali, di tangannya sudah dioperasi kembali oleh dokter karena terjadi nanah di tangannya. Baik, Pak Kasat Reskrim Polres Langsat, Ibtu Arief Wibowo, terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini dan juga menyampaikan informasi terkini soal kasus pembunuhan anak di Aceh. Terima kasih, Pak Arief.